Puji Tuhan, saudara, mari kita menyadari bahwa setiap keberadaan kita ada yang memperhatikan, ada yang peduli, yaitu Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Pagi ini Mazmurnya akan bicara mengenai God's provider, Tuhan penyedia kita, Tuhan gembala agung kita yang tidak pernah biarkan kita kekurangan. Dia penyedia, dia memberikan apapun yang saudara butuhkan. Saudara, mari kita perhatikan satu ayat di dalam Mazmur pasal 3 ayat 9. Kita akan ambil dari ayat ini, dari Tuhan datangnya pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat Tuhan katanya atas umat-Mu. Saudara, dari ayat ini saya mengambil tema bahwa God's provider, Tuhanlah yang tidak hanya menolong, memelihara, memberkati, menyediakan apapun yang saudara perlukan dan butuhkan. Saudara, karena Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kalau engkau sadar akan hal ini, kita tidak akan pernah merasa, saudaraku, aduh bagaimana nantinya, bagaimana hidup saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana persoalan saya. Saudara, kalau engkau sadar bahwa Allah kita, Tuhan, penyedia, pemelihara kita, Dia sumber segala-galanya. Ketika kita katakan Dia God's provider kita, Tuhan yang melakukan semua, percayalah saudaraku, dari Dia datangnya berkat, dari Dia datangnya pertolongan. Sebab itu, bagaimana caranya supaya Tuhan melakukan pertolongannya, memelihara kita, menyediakan semuanya. Saudara, sebagai Allah penyedia, saudara, Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 mengajarkan demikian kepada kita. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa kalau kita mau melihat Tuhan sebagai God provider kita, yang pertama adalah jaga langkah kita. Saudara, sebagai penyembah Tuhan, artinya bagaimana perjalanan hidup kita. Kita nggak boleh melangkah sembarangan. Kita nggak boleh, saudaraku, membuat satu tindakan yang memalukan nama Tuhan. Ada orang-orang yang menyembah tapi perbuatannya menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Maka ayat ini mengingatkan kita di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Jaga langkahmu sebagai orang-orang yang katanya, yang kalau engkau mau berjalan ke rumah Tuhan, sebagai penyembah, sebagai orang-orang yang mau tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudara, jaga langkah kita supaya kita jangan mengotorinya. Kenapa saudara? Kalau kita berjalan di dalam langkah iman, dalam langkah kebenaran, di dalam langkah firman Tuhan, di dalam langkah terangnya Tuhan, saya percaya engkau akan melihat penyediaan Tuhan itu luar biasa. Engkau akan merasakan bahwa Tuhan benar-benar sebagai God's providermu. Saudara, lihat di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12, firman-Nya berkata demikian, Ia tidak menahan kebaikannya bagi orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi saudara, ketika kita berjalan, kita memperhatikan langkah-langkah perjalanan hidup kita, maka kalau kita lakukan itu tidak bercela, kita selalu menyenangkan Tuhan. Tuhan akan terus membiarkan kebaikannya turun, tercurah. Bahkan kebaikannya akan seperti hujan yang selalu membuat saudara tidak akan pernah, saudaraku, kekurangan dan kekeringan. Berkat Tuhan membuat engkau akan semakin melimpah dan diberkati. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menahan. Tapi Dia tidak pernah tahankan. Dia akan curahkan terus menerus. Berapapun kebutuhanmu, saudara, Tuhan akan mengadakannya. Sebab itu, mari kita belajar hari ini, saudaraku. Yang pertama adalah jaga langkah kita. Kalau engkau mau diberkati Tuhan dan engkau mau melihat Tuhan menyediakan yang terbaik. Mazmur pasal 125 ayat yang ke-5. Orang yang menyimpang ke jalan yang belat-belit, Tuhan mengenyahkannya mereka. Jadi perhatikan, ayat ini menegur kita, mengingatkan kita jangan sampai langkah kita itu belak-belok. Jangan sampai perjalanan kita, saudaraku, mulut kita menyembah Tuhan, perjalanan kita adalah menyimpang, belat-belit, saudara. Tuhan gak suka orang-orang hidup seperti itu. Karena apa? Kata firman Tuhan, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang akan dienyahkan oleh Tuhan. Tetapi kalau orang-orang yang senantiasa, saudaraku, yang berjalan hidupnya tidak bercela, maka orang itu akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudara, lakukan. Maka saya percaya kalau engkau jaga langkahmu, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti membuat penyediaannya, akan membuat engkau dimanapun kau tinggal dan berada, apapun usahamu, apapun pelayananmu, apapun keadaan ekonomimu, Tuhan sanggup menyatakan kebaikannya. Yang kedua, saudara, dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 tadi kita belajar ada dua hal yang saya katakan. Yang kedua adalah dikatakan begini, saudara. Tadi yang ayatnya berkata demikian. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada korban. Jadi yang kedua ada kita belajar mendengar lebih baik daripada korban.
Saudara, ada orang berkata, yang penting saya ke gereja, saya kasih persembahan, saya sumbang pekerjaan Tuhan, saya support pekerjaan Tuhan, misi, segala sesuatunya, saya support hamba-hamba Tuhan. Udah cukup. Perbuatan saya mungkin nggak apa-apa, pasti Tuhan berkati. Tidak, saudara. Bagi Tuhan bukan masalah korbanmu. Bagi Tuhan yang terpenting adalah, saudaraku, bagaimana engkau mau taat kepada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, Tuhan sebenarnya nggak butuh uang kita. Tuhan punya semua-muanya. Mazmur 24 berkata, ayat 1, Tuhan punya emas, perak, langit, bumi, bahkan segala isinya Dia yang menciptakan. Artinya, saudara, Tuhan itu kaya. Emas, perak, semua Tuhan punya. Saudara, kurang apa Tuhan? Bagi Tuhan artinya, Tuhan nggak seperti itu. Tuhan hanya mau bagaimana kita mendengar lebih baik daripada korban. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, lebih baik dengar-dengaran daripada korban. Daripada korban tambun-tambun, lembu-lembu, sapi-sapi yang kita korbankan puluhan ekor semua. Tapi hidup kita nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Kita nggak menuruti firman Tuhan. Kata Tuhan itu sia-sia. Tapi hari ini belajar, saudara. Kalau engkau lakukan, saudaraku, mendengar lebih baik daripada korban, maka engkau akan melihat Tuhan menyediakan. Tuhan akan memelihara engkau. Dan saya percaya engkau tidak akan pernah kekurangan lagi. Kenapa? Ketika kita mau jaga langkah kita yang pertama, dan yang kedua adalah kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kepada suaranya, kepada kebenarannya, lebih baik daripada apapun yang kita lakukan. Dua-duanya lebih baik. Kalau kita sudah dengar-dengar kepada Tuhan dan kita bawa korban sama Tuhan, itu jauh lebih baik. Sebabnya, lakukan kebenaran ini. Tuhan memberkati pagi yang indah. Maka pagi ini menjadi hari yang hebat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.